Eli Handoko, Cerita Mami Menu, Alia Hasana, Young France, hi everyone. Tanada Martina, Jim Wahtisi, Cahyadi, Young France, hai semuanya. Dari mana semuanya teman-teman? Kabarnya gimana malam hari ini? Hai Pak Budi, Rusli Akib, Bota Rifan, Herman Celibel, M Sansan. Oke. Koneksi lancar nggak ya? Koneksi oke nggak? Laptop aku yang agak lambat ini malah. Selamat malam semuanya, apa kabar? Nggak ada suara? Ada suara nggak? Buram? Oh buram? Kok nggak ada suara? Zidani pagi. Ada suara nggak ya guys? Kedengeran suara aku nggak? Suara lancar? Suara ada nggak? Oke. Yang nggak ada suara keluar. Oke, udah ganti wifi nih, udah lancar. Udah jelas ya sekarang ya, hopefully ya. Oke, aku langsung aja guys. Halo Sani Mas 5, Daryanwar, Ria AG. Lancar ya, oke sip, good. Aku mulai sekarang. Yep, IHSG-nya hari ini naik lagi. Dia menuju ke 7.000. Ini resisten 7403 ketinggian deh. Ke 7350. Ya, 7350 tuh pas banget di ekor di sini. Dan sekarang pas banget kena resisten ya. Jadi ini level tertinggi pada 11 April 2022. Di angka tepatnya 7354. Ya, jadi IHSG waktu itu all time high di 73. Aku edit nih 7354 ya. Ini tertinggi sepanjang masa. Dan udah hampir nyentuh gitu. Kemungkinan bakalan breakout nggak? Kemungkinan bakalan bisa breakout, tapi hati-hati kalau misalkan breakout, hati-hati pada saham-saham besarnya, saham-saham pendorong IHSG itu teman-teman harus udah mulai waspada, agak-agak ketinggian gitu. Ya, jadi teman-teman ini IHSG-nya breakout lagi, cuman udah di resisten banget. Terus seperti yang aku bilang seperti biasanya ya, jangan cuman ngelihat jangka pendek atau harian aja, teman-teman juga mesti ngelihat untuk jangka menengah dan panjangnya. Sedangkan kalau kita perhatikan dari bulan Juli kemarin selama 3 bulan terakhir ini IHSG udah naik berapa persen nih? Kita hitung dari terendah sampai hari ini 11% dalam waktu 3 bulan. Ini mirip banget dengan gerakan di bulan Februari sampai dengan bulan April ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April ini 4 bulan dia naik sekitar 12%, 11-12%. Dan sekarang juga sama, dalam 3 bulan malah lebih cepat nih, naik sekitar 11-12%an juga. Dan waktu itu abis naik 12%, IHSG turun dari level tertinggi sampai terendahnya tuh sekitar 11% juga. Jadi intinya sih sebenarnya sekarang justru malah waktunya kita untuk berhati-hati buat saham-saham yang big cap-nya. Big cap, tidak hanya big cap perbankan, tapi big cap yang lain juga kita mesti hati-hati gitu. Nah, yang bisa dilirik apa dong? Apakah second liner? Kita bisa lirik second liner yang masih murah-murah kayak gitu. Contohnya 5-6 sektor yang sering aku bahas seperti properti, konstruksi yang hari ini juga manggung, ayam-ayaman atau poultry, kemudian retail. Dua lagi teman-teman ingat nggak ya apa? Dua lagi apa teman-teman? Ada CPO ya, terus apalagi satu lagi?
Aku aja malah lupa teman-teman ya. Jadi 5-6 sektor itu. Oh, itu pulp and paper, terus kemudian juga ketambahan CPO ya, jadi 7. Tambah satu lagi semen ya, industri semen gitu. Jadi itu masih muter-muter di situ aja. Jadi meskipun jangka pendeknya INKP TKIM kita udah profit taking, sebenarnya jangka menengah tuh masih di hold, masih potensial. Jadi teman-teman yang ngerasa kayak waduh tadi konstruksinya naik tinggi, aku ketinggalan, pakai aja jangka menengah. Dan jangka menengah tuh lebih berani untuk hajar kanan, lebih berani untuk ngejar harga. Kalau jangka pendek ngejar harga, ntar dekat lagi kena resisten. Tapi kalau jangka menengah meskipun kena resisten dia turun lagi, dan kita ekspektasinya kan untuk beberapa bulan ke depan. Jadi mestinya upside-nya bisa lebih banyak gitu. Oke. Nah, terus sekarang kita mau lihat dulu nih untuk saham-saham penggerak indeks hari ini yang bikin naik tuh sebenarnya saham apa sih? Apakah saham perbankan atau saham teknologi? Ternyata lebih banyak didorong oleh kenaikan dari ya perbankan ada, tapi Arto hari ini naik lumayan. Bang Jago, bukan karena saya kemarin pakai gelas ayam. Aduh, gelas ayam pegangannya pecah nih, jatuh kemarin. Anyway, Bang Jago atau Arto, terus kemudian ada Astra International naik 3% dan 3% lebih, dan Bank Mandiri juga 3%. Sekarang kita coba lihat dulu untuk perbankan besarnya. BCA ini kuat banget, dia menolak turun untuk BCA. Dan market value hari ini tuh sekitaran 16,7 triliun rupiah, which is hari ini berarti marketnya lumayan rame, dan BCA masih diborong Aseng. Si Aseng duitnya nggak habis-habis ya, borong terus BCA-nya 253,8 miliar gitu. Dan kayaknya BCA bakalan bisa naik terus sampai ke 8775. Cuman teman-teman jangan FOMO, santai aja. Jangan FOMO, ini udah nggak layak buat dikejar sih ya. Udah nggak layak buat dikejar. Mungkin teman-teman bilang, dia kan naik terus, susah turunnya. Ya iya sih, tapi kalau misalkan kita dikasih retracement, why not kita nunggu di retracementnya gitu. Ya kalau misalkan teman-teman beli di atas ini dan nyangkut pun ya nggak gitu gimana-gimana gitu. Cuman maksudnya nggak ada masalah gimana, tapi nanti kalau bulan depan pertengahan September, ini udah masuk pertengahan, akhir September dan Oktober itu misalkan dikasih diskon sampai 8.000 atau 8150 ya jangan nyesel aja. Yang penting tuh semua tuh boleh nggak sih? Boleh, tapi yang penting adalah semua tuh kita tahu konsekuensinya, itu aja ya. Boleh atau enggak boleh, yang penting tahu konsekuensinya. Konsekuensi dari ngejar harga adalah ada retracement atau ayunan. Kalau misalkan buy breakout, ngejar harga di luar range beli M-trade, boleh nggak? Boleh. Yang penting ada ayunan, nggak stres ya. Cara antisipasinya, nominal beli jangan banyak-banyak. Yang kedua, mau nunggu retracement, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan abis breakout tuh terus mau nunggu retracement, konsekuensinya kadang nggak retrace sampai ke angka yang kamu mau gitu loh. Jadi memang semua ada konsekuensinya dalam trading saham gitu. Nah, dalam investasi pun juga ada konsekuensinya. Buat para trader, konsekuensinya adalah kalau marketnya naik terus, konsekuensinya hilang barang pas kamu udah jualan terus harganya naik. Sedangkan untuk investor, konsekuensinya adalah kamu mesti bisa menghadapi floating loss ketika fundamental saham tersebut masih bagus padahal harganya turun, valuasi udah murah masih turun terus gitu ya. Jadi konsekuensi itu penting sekali. Oke ya, penting sekali untuk teman-teman pahami. Oke, aku lanjut lagi untuk yang kedua. Saham yang kedua yang aku mau bahas adalah, bentar ya guys. Oke. Handy Chang dibilang SPRA cup and handle, ntar ya aku bahas ya. Terus sekarang aku mau ke enaknya saham apa ya? Aku masih pengen bahas big cap dulu biar kalian bisa tahu. BRI ini masih ada upside sampai 5.000. Hold aja. Terus beli sekarang udah agak telat, tapi ya daripada BCA dan Bank Mandiri, ini Bank Mandiri udah ngeduluin BCA, dia udah sama deh. Bank Mandiri menuju 10.000 gitu. Ya kalau mau HK di sini ya konsekuensinya itu tadi, kalau ada retracement jangan nyesel
gitu aja. Kalau fokus jangka panjang ya bener sih, memang masih naik terus gitu. Oke, terus kemudian ada beberapa waktu yang lalu aku lagi seminar di Jakarta Aquarium yang ngadain apa ya, waktu itu Net TV atau apa ya, aku ingat banget ada satu bapak-bapak yang waktu itu tuh di bulan Juli tuh, ingat ya, kalau nggak salah nih bulan Juli Agustus, dia tuh nyangkut di BNI ya kan. Saya tanya, dia nanya di seminar gitu, nyangkut nih saham apa, saham apa. Penting banget kalau ditanya saham nyangkut, terus aku akan tanya sahamnya apa, karena itu ngaruh banget. Ada beberapa saham yang akan nyangkut terus panjang masa, and it cost me a lot. Kamu tahulah saham apa itu yang di angka 50 terus gak bangun-bangun, aduh gitu. Tapi ada beberapa saham yang kalau kamu nyangkut tuh istilahnya quote on quote gak apa-apa ya, quote on quote gak apa-apa. Kenapa? Masih dimaafkan sama market, karena investor besar suka gitu sama saham ini, terutama saham yang fundamental bagus dan suka bagi dividen. Istilah kata tuh teman-teman, kalau masih pemula banget ya, tradingnya seputar-putar saham ini doang juga nggak apa-apa. Perbankan besar, Astra, TLKM, nah kayak gitu itu lebih aman buat teman-teman pemula. Jadi balik lagi ke cerita waktu itu, saham nyangkut BBNI, waktu ada yang curhat di seminar di Jakarta Aquarium waktu itu, aku bilang apa, udahlah nggak usah dipusingin, main sama anak, seneng-seneng aja gitu, nanti juga balik kok. Untung nggak butuh waktu lama buat balik ya di sini. Jadi fundamental penting buat teman-teman yang masih pemula. Sebenarnya trading tuh kita butuh technical, murni technical. Kita analisis murni technical. Tapi pemula kalau dibarengin dengan fundamental ya lebih aman lah. Istilah kata kalau kamu nggak 3 cut loss, nyangkut-nyangkut masih dimaafkan nih sama market. Jadi waktu itu di Juli dia udah stres banget. Ya aku nggak tahu dia beli di berapa. Tapi hitunglah kalau misalkan dari harga teratas sampai kena Juli di bawah ini rugi 27%. Hitung aja uang kamu investasi di saham berapa kalau rugi 27%, rasanya gimana, coba deh dirasain. Nah sekarang udah naik, paling kerugiannya jadi sisa 9% aja ya, pastinya jadi gimana, seneng dong. Nah nanti kalau udah sampai ke balik modal di sini, aku nggak tahu dia bakalan jual atau enggak. Kalau aku sih saham kayak gini aku akan biarin aja, aku nggak akan jual ya, kecuali saham yang second liner udah nyangkut lama, terus BEP second linernya fundamentalnya nggak jelas gitu, aku akan jual. Cuman kalau saham kayak gini, saham bagus kayak gini, dia jatuh makin dalam justru malah makin dibeli. Intinya aku mau ngomong sama teman-teman, buat teman-teman yang masih pemula mungkin fokus pada saham-saham yang fundamental bagus aja. Aku langsung aja sebut emitennya apa aja, BCA, BRI, BMRI, BBNI, Astra International, TLKM. Kalau ada yang ketinggalan tolong aku diingetin ya. Apalagi ya, sementara itu dulu untuk saat ini ya, ke depan bisa diupdate lagi. ICBP Indofood udah mulai recover, tapi ICBP Indofood itu di kemarin waktu pandemi parah banget karena dianggap dianggap kedampak banget sama pandemi gitu. Jadi sementara 6 itu dulu sih. Oke, terus Aditi Sido gimana, udah boleh beli buat investor? Boleh. Oke, terus aku mau bahas saham berikutnya, sabar bentar. Rambutnya udah panjang. Iya nih, Reynaldi Rizky. Ya aku malas ke salon, paling malas ke salon. Gimana ya? Baiklah, aku akan bahas saham berikutnya. Aku akan langsung aja move masih ke blue chipnya karena penting di sini buat teman-teman yang masih pemula juga. Ya TLKM, buat kamu-kamu yang mau trading TLKM, dia range geraknya di antara 4360 sampai 4750. Ya aku personally udah nggak trading saham kayak gini-gini karena buat aku risk profile kayak aku, maksudnya aku udah biasa di market udah lama, sombong nih. Aku udah lebih
sombong nih aku ya. Jadi aku udah lebih berani, udah lebih lihai dari teman-teman yang masih pemula. Sombong dikit ya. Lihainya tuh lihai apa? Udah berani cut loss lah. Istilah kata kalau cut loss udah nggak rasanya nggak gimana. Kalau rugi juga nyangkut pun juga bukan nyangkut ya. Kalau ada floating loss pun juga nggak sampai rasanya gimana-gimana. Nah jadi aku banyakkan trading pada saham second liner gitu. Tapi kalau kamu masih pemula dan pengen trading TLKM, range tradingnya 4370 sampai 4750. Jadi buy on weakness sekitar 4370 sampai 44, kena di situ. Profit taking sekitar 4750 sampai 4820, sekitaran area itu. Oke, terus kemudian aku mau bahas untuk yang hari ini lagi diborong asing juga, MDKA. Selain perbankan besar, ada Bank Mandiri diborong 483,7 miliar, BCA 253,8 miliar, Astra 2,3 miliar, MDKA 143,1 miliar, dan BNI 67,2 miliar. Aku mau bahas MDKA karena MDKA hari ini masih diborong asing, dan mungkin teman-teman penasaran juga nih ya, hari ini sektor metals juga lumayan aktif gitu. Jadi gimana nih? Oke, sabar ya guys, teman-teman semuanya. CPO hari ini jalan juga. Kemarin kita ada bahas CPO di morning briefing juga. Kayaknya ada dibahas CPO juga gitu. Jadi nanti aku akan bahas CPO juga selain metals. Nah, metals ada sentimen apa? Nanti aku akan bahas ya. Nah, ini MDKA. Mtrade masih hold buat jangka menengahnya. Dia kena resisten di area 490 atau 4500 nih, kuat guys. Resisten 4500 lumayan kuat, dan kayaknya sih bakalan bisa breakout sih ya. Jadi supportnya di area 3930. Kalau breakdown dari 3930, cut loss di atas 4520 ini masih boleh hold gitu. Nah teman-teman, aku mau bahas untuk sektor metals. Metals ini ada sentimen yang cukup menarik, terutama untuk nikel, di mana pemerintah Indonesia ya Pak Erick Thohir itu juga memberikan beberapa pengumuman atau kebijakan yang mendorong untuk percepatan penggunaan electric vehicle gitu. Jadi untuk mempermudah penggunaan electric vehicle dari berbagai aspek, bahkan termasuk juga menghimbau untuk pihak bank untuk mempermudah kayak kredit electric vehicle, terus kemudian juga, correct me if I wrong ya, seingat aku sih itu. Terus kemudian juga untuk apa ya namanya, Pertamina-nya sendiri juga, bukan Pertamina ya, tempat buat isi BBM sendiri juga dihimbau untuk mendukung kendaraan listrik gitu. Jadi banyak sekali hal yang bakal dilakukan untuk mendukung EV ya, electric vehicle. Kenapa? Ya bisnis, supaya investor dari luar tuh mau masuk ke Indonesia untuk bikin baterai di Indonesia, dan pemerintah juga berharap bahwa Elon Musk atau pengusaha untuk electric vehicle dari luar itu bukan cuma bikin baterainya di Indonesia, tapi mau bikin kendaraannya juga. Berita sekedar berita, tolong jangan sampai berharap berlebihan dari berita. Ngomong-ngomong, dari dulu juga cerita tentang electric vehicle ini masih apa ya, santer terus gitu loh, kadang muncul, kadang hilang, muncul, hilang, ini muncul lagi. Nah, kita sebagai trader fokus pada technical meskipun beritanya lagi santer. Oke ya. Ini yang pertama adalah Antam kita jangka pendek tadi kita profit taking dulu karena udah dekat resisten dan mulai keluar ekor. Cuman buat kamu-kamu yang nggak tahan trading cepet tiktok nggak usah khawatir. Yang namanya jangka pendek itu kita mengantisipasi retracement atau koreksi jangka pendek aja gitu. Sedangkan untuk jangka menengahnya Mtrade tuh masih nge-hold ya. Jadi masih cuan 3-8%. Jadi kita masih nge-hold. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Aku sendiri saat ini juga lebih banyak nge-hold untuk saham jangka menengah kok gitu. Kenapa? Karena aku mau cuan yang lebih banyak dan nggak mau terlalu sibuk gitu loh tiap hari kayak harus beli jual terus gitu. Tapi kalau kamu memang ada waktu mantau market dan juga mantau notifikasi Mtrade, terus mentalmu lebih berani, jualan harga beda-beda dikit sama Mtrade atau belinya mungkin beda dikit gitu, kamu berani dengan konsekuensinya, paham dengan konsekuensinya, silahkan. Kalau kamu nggak paham konsekuensi trading jangka pendek, jangan trading jangka pendek, menengah aja. Jadi di Mtrade sempat beli beberapa hari yang lalu di 1995 tuh sekitaran di sini 1995 ya, ini gambarnya udah hilang.
30 Agustus. 30 Agustus is right here. Beli di sini untuk jangka menengahnya. Dan kita masih hold ya. Kayaknya potensinya masih bakal bagus. Ini Antam tuh masih oke selama dia masih di atas, masih di atas 1865. Jadi di bawah 1865 batasin resiko. Oke, nah selain Antam, aku mau review untuk saham metals lainnya. Bentar ya guys, aku lagi bahas tadi perbankan, terus ini baru masuk ke metals. Saratoga, Sani Muslima, aku cuanis, thank you. Yeay. Sabar. Gratisan sabar. Sabar ya. Oke, Inco. Mari kita lihat. Ya, Inco M-Trade udah jualan. M-Trade udah jualan ya, Inco ya. Oke, aku bersihin bulat-bulatnya ini, aku bersihin. Udah gap up, biarin aja, tunggu retracement yang belum terlalu banyak naik tuh Antam ya. Jadi kita ada di MDKA, ada di Antam, terus kemudian kita akan cek untuk Harum. Harum ini ada nikel dan ada batu bara juga. Ya, trade ada Harum, masih naik, kita masih ngehold ya buat Harumnya. Kemungkinan agak-agak ketahan di level 2000, mungkin jangka pendek kita akan profit taking di 2000 mungkin ya. Sedangkan jangka menengahnya kita masih akan nge-hold untuk Harum. Tapi kalau di 2000 ternyata candlenya masih Marubosu, breakout dari angka 2000 ya berarti masih di hold gitu. Oke, ADCP medeni. Sama apa tuh ADCP? Tabita Tanujaya boleh average nggak? Average up itu untuk jangka menengah atau super trader. Swing trader better nggak usah, karena dikit doang dia kena resistennya, habis itu mendingan buy on retracement lagi daripada average up. Udah jual, buy back lagi. Ngomong-ngomong, gerah banget di sini. Janto, MDK Cuan berkat arahan and trade. Thank you Miss. Oh, thank you Pak Yanto, dan thank you untuk semua tim, dan terima kasih untuk semua masukannya teman-teman. Aku nerima masukan. Jadi gini teman-teman, ada kalanya kita kasih harga beli itu di bawah harga market, artinya disuruh ngantri gitu sih. Cuman kita akan berusaha untuk harga current itu pas dengan harga sekarang ya. Cuman kadang-kadang tuh kayak tadi kita ngepost ada satu saham di 450, terus pas di post jeda gitu, terus udah naik 850 gitu. Jadi ya kita akan coba lebih baik lagi supaya bisa kasih beberapa tick di atas harga market. Cuman kalau misalkan dikasih harga bawah, artinya boleh nawar harga dan nggak harus selalu dapat. Sabar ya. Oke, terus kalau untuk jangka menengah boleh lebih ngejar harga untuk jangka menengah. Oke, aku lanjut. ADCP apaan sih, penasaran juga. Volume gila. Iya sih, ini ya hati-hati ya. Ini besok masih bisa naik saham kayak gini. Cuman ya siap-siap apa ya? Kalau kebanyakan makan ini yang berminyak ya siap-siap obat radang tenggorokan dan sebagainya. Maafkan saya. Jadi semoga tidak menyinggung. Oke. Hari ini cuan ADCP, kongret, hati-hati ya, hati. Oke. Aku mau bahas pertanyaan. Nanti ya aku bahas pertanyaan ya. Ini ada banyak yang nanya Saratoga aku jangka menengah juga, dan aku masih ngehold Saratoga, aku masih ngehold Saratoga. M-Trade juga masih ngehold Saratoga jangka pendek dan jangka menengah. Sampai hari ini sih chartnya masih cakep. Upside-nya bisa sampai ke 3460, which is kalau dari hari ini, dihitung dari hari ini udah naik berapa ya?
15,9%. Sorry, bukan udah naik, masih ada upside 15,9%. Nggak instan, mungkin butuh waktu 2 sampai 3 minggu. Disclaimer on, kurang dari 1 bulan. Disclaimer on. Use score pick closer. Masayoshi-san menggeser pemilik Uniqlo jadi orang terkaya di Jepang. Keren. Oke. Thank you informasinya. Saiful Rahmat masuk Tekim untuk jangka menengah gimana? Nanti ya, aku lagi kepengen bahas CPO karena kemarin kita habis bahas CPO, tadi pagi juga di morning briefing bahas CPO dan naik. Jadi gimana? Tadi aku mau beli AALI guys, personally aku mau beli AALI buat jangka menengah, tapi aku ngeliat bid overnya, lotnya nggak begitu banyak, jadi ya aku tadi masuk ke LSIP personally ya. Ini bukan pom-pom ya guys, hahaha. Disclaimer dan disclosure. Disclaimer tuh istilah kata kamu mesti ngerti risikonya. Jadi LSIP sama patternnya dia mantul dari area support. Cuman sebenarnya kalau dilihat ya chartnya itu bagusan AALI. Sebenarnya secara chart bagusan AALI. Benar-benar dia deket banget di support bawah gitu. Jadi ini bagus buat jangka pendek dan jangka menengah dan masih deket banget dengan support. Artinya resikonya nggak terlalu besar. Kalau stop loss pun nggak terlalu jauh gitu loh. Nah ini AALI. Terus kemudian LSIP. Ya, LSIP upside-nya bisa sampai ke 12.35 bahkan sampai ke 12.80. Tadi aku ada personally aku beli LSIP buat jangka menengah. Aku jangka menengah. Kenapa? Aku suka banget ngumpulin saham-saham yang lagi sideways di bawah kayak gini buat aku simpen sampai 1 sampai 2 bulan ke depan gitu. Mtrade tadi ada banyak juga masuk untuk saham CPO ya. Jadi tadi ada banyak masuk untuk saham CPO, ada tadi ya. Let me cek, ada AALI, ada ada Gosco juga yang buat trading, sedangkan yang buat jangka menengahnya dan buat swing trading tuh ada ya AALI tadi gitu. Ya wajar sih masuk ke lebih pilih AALI karena seperti yang saya bilang tadi chartnya lebih bagus, lebih dekat area support. Oke, tapi karena alasan likuiditas bid over sih aku personally milih LSIP, gak ada baik buruknya gimana, nggak cuman masalah bid over doang, selera ya. Terus Gosco aku mau bahas juga, kira-kira kurang detail nggak sih guys? Lebih detail di morning briefing gitu. Kalau morning briefing bisa bahas sampai detail gitu. Oke, sabar. Yep, kalau Gosco ini buat trading cepat sih, jangka menengah ada juga, cuman dia lebih cocok buat trading cepat untuk Gosco ini ya. Gosco buat trading cepat lebih cocok dan dia bisa sampai ke 165 171. Joni tuh uang untuk gratisan kayak gini juga udah detail. Oke, cuman telat ya, maksudnya kadang-kadang bukan telat juga, Mtrade tuh lebih real time gitu loh. Kalau ini kan end of day. Evander Chang, Adi all in aman? Gak ada yang aman, apalagi kalau kamu all in. Gak ada yang aman, apalagi kalau kamu all in. Baiklah, kita bahas sektor konstruksi. Untung adikku nggak ku jual. Udah mulai cuan karena aku mikir-mikir tadi. Aku tuh mau beli CPO, tapi duitku di RDN tuh udah mepet, udah hampir habis. Terus jadi kayaknya ada yang mesti aku jual atau aku korbankan nih. Apa ya? Hampir aku jual Adi. Untung aku nggak jual Adi. Sabar. Adinya masih di stage awal, stage 2 awal gitu. Jadi aku jual apa dong tadi? Mau tahu aja. Mau tahu semuanya ya.
Adi, buat jangka pendek memang tadi naiknya cepat banget. Tapi sabar teman-teman, yang nggak dapet bakalan ada retracement ya, bakalan ada retracement dan masih bisa beli di retracement kok. Kenapa? Karena dia baru aja breakout ya dari stage 1 besarnya nih. Stage 1-nya gede banget di level 825. Tenang aja, masih akan dikasih retracement. Kalau nggak dikasih retracement ya masih ada kok saham yang lainnya gitu ya. Buat yang mau masuk jangka menengah belum telat. Udah nggak best price tapi belum telat. Yang best price apa dong buat jangka menengah tuh AALI. Berani nggak masuk AALI buat jangka menengah? Best price tapi masih zigzagnya masih sideways gitu. Oke, ya konsekuensinya itu. Konsekuensinya adalah kalau kamu beli saham di sideways, di support, itu dapat best price, ke level stop loss tuh deket, jadi rugi nggak akan terlalu besar kalau kena stop loss, cuman masih akan sideways jadi nunggu lama. Nah tapi kalau kamu beli saham di level breakout kayak gini, level breakout sideways kayak gini, nah ini dia udah agak telat, jauh banget dari support best price-nya 655, udah jauh banget dari situ. Cuman akan lebih cepat geraknya ke uptrend tuh lebih cepat. Jadi nggak akan ada zigzag sideways gini lagi, lebih cepat ya. Oke. Cijo. Gimana cara jadi kaya? Bisa aja kamu. Bisa kamu aja ya. Oke. Oke, Ali sudah 1 bulan lelet kata Ubaidillah US. Iya bener dong. Ya udah biarin aja dia lelet. Justru malah kita dapat best price. Baru aja hari ini mantul dan masih mungkin akan sedikit lelet dalam 2 minggu ke depan. Biarin aja. Aku beli buat jangka menengah tuh aku beli dan simpan gitu aja, nggak mau pusing. Disclaimer guys, aku bukan lagi ngepom-pom Ali. Wong yang tak beli elsip. Haha. Oke, baiklah. Mari kita lihat untuk saham konstruksi. Yang pertama adalah Adi Karya, seperti yang aku bilang tadi. Adi baru breakout dari sideways besarnya 825. Berbahagialah para nyangkuters karena portfolio Anda akan dihijaukan. Dikuningkan dulu deh sebelum dihijaukan biar nggak ketinggian ekspektasi. Nih, ini naik sampai 895 sampai 965, bisa sampai 965, rentang waktu kurang dari 1 bulan. Terus disclaimer guys, tapi kayaknya ini bakalan lebih cepat naiknya, udah breakout dari sideways gini. Terus kemudian Wika, kalau turun gimana? Bagus dong, yang hari ini tadi nggak dapat kamu bisa dapat barang lebih murah gitu. Kalau naik terus yang hari ini nggak dapat BT. Oke ya, Wika masih sideways di base kedua, dia udah breakout duluan daripada Adi. Jadi perhatiin, aku mau kasih lihat kalian ya. Ini Adi, ya kan? Ini Wika. Adi tuh masih di sini, di posisi sini, baru breakout hari pertama. Jadi kalau kamu nggak dapat barang, nggak usah pusing. Masih bisa ada kemungkinan dapat barang di harga yang sama, mungkin beberapa hari ke depan, maybe gitu. Kalau nggak dapat ya bersyukurlah buat yang dapat, buat teman yang lain yang dapat, yang bersyukur. Oke, Wika ya, aku lanjutin ke Wika. Jangan terlalu serius guys, nyantai aja. Oke, Wika banyak banget resistennya. Maklum, dia baru keluar dari stage 1, masih banyak nyangkuters di sini. Jadi kena 1100, 1160, 1225 masih akan banyak stopnya di sini. Bisa uptrend pelan-pelan, sabar aja, hold jangka menengah aja ya. Nah, kata Pak Teddy ini yang sahamnya belum ATH, all time high, antri baris yang rapi ya, sabar gitu loh. Contohnya kayak punya SMBR gak naik-naik ya ditunggu terus sampai naik gitu. Asal gak breakdown support. Kalau breakdown support sideways langsung dijual aja guys, gak usah pakai perasaan. Jadi mati rasa. Kalau udah keseringan trading, udah mati rasa. Bahaya juga kalau mati rasa, cut loss terus nggak kehitung. Saya pernah mengalami periode itu. Kayak aku cerita dikit. Mati rasa. Dulu aku pernah ketika aku trading,
aku awalnya takut cut loss, sehingga banyak banget yang nyangkut parah short term trading gitu. Terus kemudian di fase yang berikutnya aku trading dan aku berani cut loss, tapi aku cut loss terus sampai akhirnya mati rasa dan cut loss terus. Yang penting apa? Yang penting saham yang ada di portfolio yang aku lagi hold tuh hijau. Hati-hati guys, ini jebakan ego juga. Jebakan ego apa? Karena kamu sering dipancing sama temenmu mungkin. Pamer dong portfolio, kasih lihat saham yang di hold gimana. Oke, gampang biar saham yang di hold hijau terus, jadi yang merah-merah dijualin. Nah, itu jadi mati rasa cut loss. Akhirnya jadi nggak aware dengan cut loss yang frekuensinya terlalu sering. Setelah dihitung-hitung di akhir tahun, loh, kok ternyata uang aku secara total nggak bertumbuh ya? Jadi ternyata cut loss pun mesti harus ada awareness, ada mindfulness. Caranya mindfulness gimana di awal? Dengan nominal jangan gede-gede, masuk di saham, di kripto apapun nominal jangan gede-gede. Baru setelah memasuki masa mati rasa, kemudian awareness, baru belakangan bisa menerima. Bisa menerima tuh gimana? Bisa menerima jika satu, saya masih bisa cut loss, breakdown dan masih bisa cut loss. Dua, bisa menerima jika ternyata breakdown dan udah telat cut loss. Kondisi breakdown dan telat cut loss, kadang-kadang kita juga mesti bisa menerima. Maka dari itu, caranya gimana supaya bisa menerima? Kata kuncinya adalah beli dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya, jangan gede-gede. Kata kuncinya yang kedua juga adalah jangan beli saham yang fundamentalnya parah banget gitu loh. Jadi meskipun kita pakai technical, mesti tetap ada saham tuh yang fundamentalnya tuh masih oke lah. Istilah kata, quote on quote, sampai kamu telat cut loss dan sampai nyangkut misalkan 20% atau lebih, kamu tuh dalam tanda kutip dimaafkan sama market. Dimaafkan sama market karena apa? Logikanya big fund atau institusi gede masih doyan saham ini, masih ada demand-nya sehingga suatu hari nanti naik. Jadi jangan trading saham gorengan dan anti cut loss atau telat cut loss. Nah kalau udah sahamnya yang third liner atau liquidity-nya kecil, yang namanya cut loss kalau misalkan telat ya mesti tetap cut loss, nggak bisa diterima. Yang bisa diterima tuh saham-saham yang gede, saham-saham yang fundamentalnya bagus lah ya. Jadi misalkan telat cut loss kamu bisa menerima. Jadi itu pengalaman dari aku. Pertama takut cut loss, kemudian mati rasa, jadi cut loss udah terlalu biasa, kemudian timbul awareness dan bisa menerima ketika kapan bisa cut loss, kapan telat cut loss, dan kapan memang harus cut loss meskipun telat cut loss. Semoga nggak bingung. Firstian Dian, kalau ada history repeat kenapa ada cut loss, ditunggu aja saham tersebut pasti bisa naik lagi. Tak kasih tahu, ada saham yang nggak naik-naik sampai sekarang, sahamku masih nyangkut di angka gocap. Ingat-ingat itu. Saya nggak mau sebut lagi nama emitennya, nanti emitennya tersinggung sama saya. Oke. Oke, aku mau bahas saham konstruksi berikutnya. Bentar ya. Pak Budi, jangan disebut-sebut. Aku mau bahas konstruksi yang berikutnya. WG dan Weton masih terkait dengan konstruksi ya. WG dan Weton. WG tadi kita info di Mtrade, dia naik juga cepet banget gitu. Jadi ya anyway, kalau misalkan belum dapat ya udahlah gitu ya. Nggak usah mangkal ya, sabar. Oke, aku bahas dulu dikit Badri BTM, ikut IG Live jadi mengerti cara masuk ke market. Thank you Miss atas ilmunya, sama-sama. Thank you udah mau ngedengerin saya juga. Sebenarnya saya lagi curhat. Saya bahagia, suami juga lebih bahagia karena ada tempat untuk curhat. Jadi yang dibawelin bukan suaminya. Oke, jadi kalau bapak-bapak merasa istri-istri Anda bawel, suruh aja IG Live jualan. Oke ya, sekarang aku mau bahas WG. WG ini patternnya cakep. WG ini patternnya cakep ya. Jadi aku ngelihat ada satu pattern yang cukup cantik di sini. Ini pattern apa nih, saucer gitu, saucer gede. Cuman nggak perlu semua saham dibeli guys. Kalau kamu udah punya 1 atau 2 konstruksi ya udahlah gitu. Aku sendiri nggak punya saham ini, aku nggak punya. Dia bisa ke 200 sampai 214, tapi nggak usah semua dibeli. Aku nggak punya. Jadi ya aku langsung aja skip di sini. Dan kamu nggak harus punya saham yang aku punya, nggak harus sama
Yang penting kamu nangkep mindsetnya. Weton udah ketinggian ya, jadi better di Adi atau Wika itu belum terlalu tinggi naiknya. Terus PTPP iya, PTPP dia yang menarik semua baru di stage 1 kecuali Weton. Weton udah di stage 2-nya di base ke yang ketiga. Ini PTPP dia baru mau masuk di base ketiga. Ini base 1 kan, ini base 2, ini PTPP dia mau masuk base 3. Jadi kalau mau masuk PTPP udah agak telat dikit antara Adi atau Wika. Disclaimer guys. Oke. Yang nyangkut duitnya di istri ya ya jangan sampai nyangkut duitnya di istri. Gimana sih bapak-bapak, kalian tanya suami saya deh, duitnya nyangkut di saya, nggak tahu deh. Oke, anyway, aduh lupaan invite coach. Aku mau jawab pertanyaan dari, sebenarnya ada beberapa watchlist ya teman-teman ya. Beberapa watchlist lumayan nih, besok dibahas di morning briefing and thread. Aku mau bahas pertanyaan dari Brigita Novianti. Dia mau nanya akhir-akhir ini aku rugi terus, padahal marketnya lagi bullish. Sebaiknya sebagian uang aku tarik atau biarin aja? Siapa bilang sih marketnya lagi bullish? Marketnya lagi sideways loh, dan IHSG-nya lagi di resisten loh. Jadi bukan salah kamu kok. Kalau kamu rugi terus, ya terima aja dulu. Sambil dievaluasi, kamu tradingnya apa sih? Saham-sahamnya kayak gimana? Trennya gimana? Yang paling penting tuh nyantai. Jangan buru-buru. Buru-buru tuh musuh nomor 1. Bahkan dalam hidup aku juga, musuh nomor 1 aku adalah buru-buru. Terburu-buru mengambil keputusan, jadi salah langkah. Ininya nyantai aja. Dan buat Brigita Novianti, aku kasih M-Trade ya. Aku kasih M-Trade buat biar bisa nanya-nanya kamu beli saham apa aja. M-Trade 15 hari, langsung aja DM saya EMT7 nama email WhatsApp. Aku nggak tahu kamu nonton ini atau enggak. Semoga nonton. Oke? Ya ini Pak Teddy. Ini yang aku bilang kalau beli saham fundamental bagus nyangkut masih dimaafkan itu. Jadi buat yang mau ngajarin anaknya investasi atau trading saham, buat yang mau ngajarin temennya, jangan keluar dari saham-saham perbankan besar ini dulu, sama Astra dan TLKM sementara itu. ICBP, Indofood, oke, cuman agak-agak tough, recovery-nya agak tough. Saham komoditi buat trading, kalau buat pemula resikonya sebenarnya lumayan tinggi. Komoditi itu resikonya lumayan tinggi karena naiknya cepat dan turunnya cepat juga. Ini buat teman-teman yang udah di market paling nggak minimal setahun kamu udah ngikutin IG live aku gitu. Ada yang lagi flexing BCA. Oke, bentar ya. Aku invite Coach William. Oke teman-teman, di M-Trade masih ada promo 1 tahun bonus 3 bulan. Terus ada workshop baca laporan keuangan dan trik-triknya. Yang paling penting sebenarnya trik-triknya. Mau tahu laporan keuangan yang dimanipulasi itu gimana, dan selain laba rugi cash itu gimana gitu, langsung aja ke mtrade.id/workshop. Masih early bird, tanggal 24 September acaranya. Dan teman-teman, ini ada banyak pertanyaan yang bagus. Aku minta tolong admin sosmed tolong dibantu di screenshot, disimpan ya, karena bisa dibahas di IG live besok. Nih ada yang nanya window dressing juga dari Arwani Miftah, kayaknya aku bahas besok deh ya. Terus ada promo September teman-teman, bonus 3 bulan. Iya, beli 12 bulan ekstra bonus 3 bulan. mtrade.id/WhatsApp. Lagi bubuk coachnya belum di invite. Ya lama-lama bubuk juga dia ya, nggak di invite. Beginilah kalau aku lagi Hai, halo Miss, malam. Halo, Will.
Tolong Baik, dong ya. dibahas sektor properti lagi. Aku mau dibahasin sektor konstruksi sama komoditi metals. Metals ini kan ada sentimen yang cukup oke, baik demand yang tinggi, metals komoditi demand yang cukup oke dari China, plus ini ada beberapa sentimen dari Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir terkait support ke EV, electric vehicle. Mungkin bisa dibahas singkat. Lanjut di Oke. morning briefing besok ya. Oke, oke, oke. Ya, mungkin yang pertama konstruksi ya. Kalau konstruksi kelihatannya sih sejauh ini belum ada apa ya update terbaru. Cuma kalau kita tanya kenapa hari ini naik signifikan, sebenarnya sih kita pikir ini wajar ya. Kenapa? Karena secara seasonality ya, kalau teman-teman perhatikan, pergerakan saham di sektor konstruksi itu bakal lebih outperform itu di semester kedua. Gitu. Kenapa? Karena biasanya di semester kedua anggaran untuk proyek pembangunan infra itu sudah mulai berjalan gitu dan sudah mulai turun anggarannya. Termasuk kalau kita lihat ya hari ini ataupun di bulan September pembangunan IKN sudah mulai jalan, anggaran mulai turun dan sedang berjalan gitu. Jadi kalau menurut aku sih ini wajar ya kenapa sudah mulai jalan konstruksi dan kita lihat juga secara valuasi rata-rata juga masih cukup atraktif gitu ya, terutama dalam hal price to book value-nya gitu ya dari emiten konstruksi gitu. Jadi so far sih untuk konstruksi itu aja sih dan terakhir mungkin untuk konstruksi adalah bahwa beberapa emiten itu sudah dijadwalkan akan mendapatkan PMN ya dari pemerintah melalui right issue, terutama seperti ADI dan juga Waskita. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini salah satu yang mensupport emiten konstruksi sampai per hari ini. Walaupun yang kita akui bahwa ada kemungkinan besok market kita bakal drop ya karena tadi baru rilis inflasi di Amerika Serikat dan hasilnya cukup lumayan ya mengecewakan gitu ya. Jadi memang kemungkinan besok sih kemungkinan besar besok market bakal turun lagi. Jadi ya teman-teman yang tadi ketinggalan di konstruksi atau di emiten lainnya bisa ikutan besok ya untuk belanja di harga bawah gitu. Itu untuk konstruksi. Dan terakhir mungkin untuk sektor metals ya. Sektor metals mungkin kita melihat lebih ke arah cenderung ke ini ya. Pertama tetap prospek dari EV ya. Tadi Miss Ellen udah lengkap banget jelasinnya. Yang kedua sih kita memang lihat bahwa kan Indonesia kan kalah ya sengketa dengan WTO ya terkait dengan pelarangan ekspor nikel gitu ya. Jadi setelah Indonesia kalah tentu kan akhirnya emiten-emiten produksi metal terutama nikel diizinkan lagi untuk kembali mengekspor nikelnya ke luar gitu dengan harga spot yang kita lihat cukup atraktif gitu. Jadi mungkin hal ini yang kemarin mensupport adanya apresiasi pada saham metal juga. Dan jangan lupa juga memang ya tentu saja saham komoditi masih cukup bagus ya, terutama dengan harga-harga beberapa komoditi seperti nikel, coal masih cukup atraktif sampai akhir tahun nanti gitu. Jadi sejauh ini sih mungkin sentimen kedua sektor itu aja Miss ya, baik itu konstruksi sama EV ataupun metal seperti itu. Oke. Thank you, Will. Besok dilanjutin bahas di morning briefing besok tentang inflasi Siap. Amerika bulan Agustus 8,3%. Terus Ya, malam hari ini Nasdaq merah lumayan ya, 2,85%. Meskipun belum closingan, S&P 500 juga per saat ini merah 2,3%. Kita ya. lihat ya gimana ya besok dibahas di morning briefing. Aku lanjut dulu sebentar untuk IG live-nya Oke, ya. thank you, Oke. thank you. Oke. Ya, ini pada nanya kapan take profit. Kan udah dikasih tahu resisten-resistennya banyak. Kalau masih bingung join and trade aja guys. Mumpung lagi ada bonus 3 bulan. Iklan dikit ya. Terus sama teman-teman, ini pada nanya tentang warrant terstruktur. Kita kayaknya ada bikinin artikelnya di Mtrade ya, ada warrant terstruktur, kita ada bikinin kontennya di Mtrade. Intinya warrant terstruktur ini adalah surat berharga, di mana dia tuh kasih hak pada pemiliknya untuk menjual atau membeli suatu saham pada harga dan tanggal yang udah ditentuin gitu sebelumnya. Nah, bedanya warrant terstruktur sama warrant biasa adalah kalau warrant biasa itu penerbitnya emiten, sedangkan kalau warrant terstruktur itu penerbitnya sekuritas. Nah, terus kalau warrant biasa itu dia penebusannya, dia ditebus jadi saham biasa. Sedangkan kalau warrant terstruktur itu ditebus langsung jadi uang tunai. Kira-kira kayak gitu guys tentang warrant terstruktur. Semoga bisa mencerahkan ya. Trade 1 tahun berapa ya? Kalau dihitung-hitung seharinya cuma berapa ribu rupiah. Lebih murah daripada segelas es teh di Jakarta. Ya, jadi 4,5 juta lagi promo bonus 3 bulan, jadi lebih murah dari itu dan bisa cicilan pakai Tokopedia. Jadi jangan cuma nyicil iPhone 14 atau nyicil yang lain-lain yang nggak bisa bikin duit.
Tapi aku mau disclaimer dulu guys. Jadi ini Mtrade teman belajarmu dan bukan sekedar buat dapetin bocoran saham gitu. Aku bangga banget dengan member-member Mtrade yang saat ini saya jujur sangat kaget, surprise. Banyak banget yang lebih banyak pakai fitur analisis dan education instead of stock pick. Oke, jadi semoga bermanfaat semuanya ya. Kata Pak Budi, lebih mudah Mtrade daripada Starbucks. Lebih menguntungkan Mtrade daripada Starbucks gitu. Sulina Yaga, siapa mungkin Unilever bisa naik ke 7 ribuan? Oke lah, aku jawab ya. Biar nggak galau nih ya, Unilever, aku buka chartnya dulu. Segala sesuatu mungkin, pertanyaannya adalah kapan ya, GJE 5.000, oke. 7.000 tuh jauh banget 7.000 bisa, aku kasih waktu 2 tahun. 2 tahun ya, disclaimer-nya ini udah aku lamain banget 2 tahun, kalau ternyata setahun udah kena di situ ya bagus lah gitu. Oke, itu aja sih. Terus aku mau jawab pertanyaan dari Andi Gunawan, kenapa saya pas mau beli saham breakout tapi lihat asnya yang tebel-tebel kadang jadi nggak berani, karena takut false breakout sebelum market tutup. Takut adalah karena you don't know what to expect. Kalau you don't know what to expect, kamu masih nggak ngerti apa yang kira-kira akan kamu lakukan ke depan jika dia false breakout, jika dia naik atau jika turun. Selalu ngetes kedalaman kolam tuh pakai satu kaki aja, jangan pakai dua kaki. Kalau perlu jangan pakai kakimu, pakai tongkat. Istilah kata, ngetes tuh selalu dari uang kecil. Dulu saya trading saham juga dari nominal kecil. Baru kemudian setelah itu bertambah. Baik bertambahnya karena cuan atau karena diinjek suami. Ya kira-kira kayak gitu guys. Ya, jadi aku nggak akan ngomong tentang buy breakout-nya atau apanya. Yang jelas kalau buy breakout itu udah pasti beli telat, udah pasti itu. Yang namanya kalau breakout nggak telat itu bukan breakout, itu belum breakout gitu. Dan kalau kamu takut beli saham terlepas dari apapun strateginya, berarti memang secara bawah sadar kamu tuh mau kasih tahu kamu bahwa hey, kamu belum siap di sini, kompetensi kamu belum cukup, skill kamu belum cukup. Jadi ya jangan terburu-buru lah ya. Oke, jadi kayak kura-kura daripada kayak kelinci itu ya. Oke. Melanis 77, kenapa IG live-nya nggak pernah di-post di IG? Di-post terus tiap hari. Lihat nggak sih kalian? Ada yang lihat nggak? Aduh, masa sih nggak ada? Aku WA tim aku loh ini. Ada kok? Ada ya? Kalau nggak ada ya cari di YouTube. Itu aja dari aku. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dan thank you udah nontonin tiap hari. Salam profit. Bye. Thank you testimoninya Andi Wulianto. Hasilnya tiap member beda-beda ya. Jadi aku kasih disclaimer juga di sini. Dadah. Thank you Kentio. Bye.